Tahun 2025 menandai 2 dekade perjalanan Joko Anwar di perfilman Indonesia. Selama 20 tahun, ia telah menjadi salah satu sutradara paling berpengaruh, membawa warna baru dan keberanian dalam setiap karyanya. Dari awal karirnya yang penuh tantangan hingga kini, Joko Anwar dikenal sebagai sosok yang selalu berani mengeksplorasi tema-tema sensitif dan relevan dengan masyarakat Indonesia. Karya-karyanya selalu dinanti, dari horor mencekam yang membuat penonton menahan napas, hingga drama keluarga yang menyentuh hati dan mengajak kita merenung. Setiap filmnya menawarkan pengalaman sinematik yang berbeda, memperlihatkan keragaman genre dan kedalaman cerita yang jarang ditemukan di perfilman tanah air. Kini, ia kembali dengan film thriller action terbarunya, Pengepungan di Bukit Duri. Film ini sudah mencuri perhatian sejak poster dan trailernya dirilis Stitza, menampilkan nuansa gelap dan ketegangan yang kental, serta janji akan kisah yang penuh aksi dan emosi. Film ini membawa kita ke SMA Bukit Duri, Jakarta Timur, tahun 2027, sebuah sekolah yang tiba-tiba berubah menjadi arena pertarungan mencekam. Suasana sekolah yang biasanya penuh tawa dan harapan, kini dipenuhi ketakutan dan perjuangan hidup mati. Edwin, seorang guru seni Tionghoa yang dikenal ramah dan berdedikasi, terjebak bersama murid-muridnya. Mereka harus bertahan menghadapi Jeffrey, pemimpin geng sadis yang tak segan menggunakan kekerasan. Ketegangan dan konflik di antara mereka menjadi inti cerita yang menegangkan. Bukan sekadar teror di sekolah, film ini juga menjadi cermin luka lama bangsa, mengingatkan pada tragedi 1998 yang masih membekas di ingatan banyak orang. Melalui kilas balik dan simbol-simbol sejarah, penonton diajak merenungi dampak kekerasan dan pentingnya persatuan. Pengepungan di Bukit Duri hadir sebagai refleksi agar kita belajar dari sejarah dan mencegah tragedi serupa terulang. Film ini bukan hanya hiburan, tapi juga ajakan untuk memahami masa lalu, agar generasi mendatang bisa hidup dalam damai dan saling menghargai perbedaan. SMA Bukit Duri bukan sekadar sekolah biasa. Tempat ini dikenal sebagai pembuangan terakhir bagi murid-murid yang dianggap bermasalah, mereka yang sudah tak diterima di sekolah lain. Suasana di sini suram dan penuh tekanan, seolah harapan telah lama hilang dari dinding-dindingnya. Kekerasan dan intimidasi menjadi bahasa sehari-hari, membentuk pola hidup yang keras dan penuh kecurigaan di antara para siswa. Setiap sudut sekolah menyimpan cerita tentang perkelahian, persaingan, dan rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang. Di tengah kekacauan itu, Jeffrey muncul sebagai pemimpin yang ditakuti. Dengan tangan besi, ia menjaga tatanan dan mengatur siapa yang boleh bertahan di lingkungan keras ini. Tak ada yang berani menentangnya, bahkan guru sekalipun. Namun, segalanya berubah ketika Edwin, seorang guru seni yang idealis dan penuh semangat, datang ke SMA Bukit Duri. Kedatangannya mengusik status quo, menantang sistem yang sudah lama berjalan, dan memicu konflik besar di antara siswa dan guru. Isu SARA pun tak terhindarkan. Latar belakang Edwin sebagai Tionghoa membuatnya menjadi sasaran empuk diskriminasi dan prasangka, baik dari murid maupun rekan guru. Ia harus menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah. Sekolah yang tadinya hanya penuh kekerasan, kini berubah menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya. Edwin harus bertahan di tengah kekacauan, berjuang melindungi murid-murid tak berdosa yang terjebak dalam konflik. Ia dihadapkan pada dilema besar, menyerah pada ketakutan dan tekanan, atau melawan demi keadilan dan masa depan yang lebih baik bagi para siswa. Pilihan ini akan menentukan segalanya. Pengepungan di Bukit Duri menyoroti perjuangan melawan diskriminasi, pentingnya solidaritas, dan keberanian mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah situasi yang penuh tantangan. Pengepungan di Bukit Duri bukan sekadar kisah menegangkan seperti film horor pada umumnya, melainkan menghadirkan kengerian yang terasa jauh lebih nyata dan menusuk ke dalam jiwa. Ketakutan di sini bukan berasal dari makhluk gaib atau hal-hal supranatural, melainkan dari kebengisan manusia sendiri. Sifat benci, dendam, dan amarah yang tak terkendali menjadi sumber teror utama yang menghantui setiap sudut cerita. Joko Anwar dengan cermat menggambarkan bagaimana perasaan negatif bisa mengubah manusia biasa menjadi monster yang menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari hantu. Namun, di balik kekerasan brutal yang terjadi, film ini tetap menyelipkan secercah harapan. Masih ada orang-orang yang berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebaikan. Pesan utamanya sangat jelas.
Kita semua punya peran penting untuk menciptakan dunia yang lebih baik, tanpa kekerasan, diskriminasi, dan neng. Kekuatan film ini terletak pada penampilan para aktornya. Omara Esteglal sebagai Jeffrey tampil intens, memancarkan ancaman nyata. Morgan A sebagai Edwin menunjukkan transformasi dari guru idealis menjadi sosok tegar. Pemeran pendukung pun tampil natural, membuat ketakutan dan keberanian terasa nyata. Chemistry antar pemain memperkuat ketegangan cerita. Interaksi Edwin dan Jeffrey membuat penonton terus menebak nasib mereka. Pengepungan di Bukit Duri bukan sekadar tontonan, tapi ajakan refleksi. Film ini mengingatkan bahwa kekerasan dan diskriminasi adalah luka lama yang harus dihadapi. Joko Anwar menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan. Sekolah, yang seharusnya aman, justru jadi arena kekerasan, tamparan keras bagi kita semua. Film ini adalah panggilan untuk membangun bangsa yang belajar dari masa lalu demi masa depan lebih cerah.